Insya Allah saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Insya Allah saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur. Tapi sebelumnya, sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberi syafaat kepada kita semua. Kodam leluhur. Kodam leluhur itu biasanya dimiliki kepada orang-orang yang suka menjalankan ilmu kegaiban. Dan kodam leluhur itu sendiri ada beberapa versi. Versi yang pertama, kodam leluhur itu bisa di benda-benda gaib. Contohnya bisa di keris, bisa di akik, atau bisa di benda-benda azimat-azimat lainnya yang ada kodamnya. Dan kodam itu sendiri juga ada yang melalui ilmu, yaitu dokter leluhur kita melakukan sebuah ilmu atau melakukan sebuah ritual-ritual. Nah, itu juga ada kodamnya. Jadi kodam leluhur, sepengetahuan saya, itu adalah dari leluhur yang melakukan ilmu atau melakukan wirid-wirid tertentu yang menuju ilmu kespiritualan dan juga di dalam benda-benda mistis. Yang dinamakan kodam leluhur itu begini. Kodam leluhur itu tidak arwah leluhur kita. Tidak arwah leluhur kita, dan kodam itu sendiri seumpama leluhur kita itu sudah meninggal, nenek moyang kita itu sudah meninggal, dan kodamnya itu nanti akan mencari keturunannya, dan dia akan memilih keturunannya yang dia tuju. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur sebagai berikut. Yang satu itu dia dari kecil itu sudah peka terhadap makhluk astral atau makhluk gaib. Biasanya bagaimana? Kadang kita mendengarkan anak kecil, ya kan, kalau dia diajak pergi kemanapun orang tuanya, entah itu saudaranya, kadang dia melihat hal-hal gaib yang aneh, hal-hal yang mistis. Contohnya bisa melihat seperti orang yang berbaju putih, berjubah, kadang melihat sosok yang tinggi besar hitam. Intinya adalah dia dari kecil itu sudah peka terhadap hal-hal yang gaib dan sudah bisa melihat hal-hal yang gaib atau bisa dikatakan makhluk gaib. Itu adalah ciri-ciri yang satu. Dan ciri-ciri yang kedua, orang itu memiliki ketajaman mata batin tanpa disengaja. Contohnya bagaimana? Orang itu memiliki mata batin tanpa pembelajaran, tapi dia merasakan hal-hal yang gaib. Contohnya begini. Dia itu mudah merasakan kira-kira nanti akan ada terjadi sesuatu. Dia itu sudah peka, sudah merasakan seperti itu. Terus seumpama
nanti tahun kedepannya atau tahun kebelakangnya, dia mengetahui itu lewat firasat, dan firasat itu kuat sekali di dalam pikiran, di dalam hati. Nah, seperti itu tanpa disadari, itu dia memiliki kodam leluhur. Dan yang ketiga, orang itu biasanya tutur katanya, pembicaraannya itu lebih baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga tutur katanya itu bisa melebihi dari umurnya. Seumpama orang itu umur 20 tahun atau 17 tahun, tapi pola pikirnya itu lebih dewasa. Kadang bisa juga anak yang umur 8 tahun atau 7 tahun, pola pikirnya yang sudah beranjak ke kanak-kanakan, beranjak ke sekolah, dia pola pikirnya itu bisa dikatakan itu cerdas. Terus pola pikirnya itu juga seumpama umur 7 tahun kelas 1 SD, kadang pola pikirnya itu bisa menjadi orang kelas 3 atau kelas 4. Jadi seperti itu, tanpa disadari yang dimiliki orang seperti itu ada kodam leluhur dari keturunannya. Jadi kodam leluhur itu ada yang bisa mengikuti dan ada yang tidak bisa mengikuti. Itu adalah ciri-ciri yang ketiga. Dan ciri-ciri yang keempat, orang yang banyak memiliki kodam leluhur, yang paling banyak, dia sering bermimpi. Dan bermimpi itu kadang didatangi oleh kakeknya. Kalau tidak didatangi oleh kakeknya, biasanya didatangi oleh semacam entah itu ular naga, entah itu macan, intinya seperti itu. Dan biasanya kodam seperti itu suka berbicara atau suka menolong di waktu mimpi. Terus dan dia juga suka menolong di waktu di kehidupan nyata. Contohnya bagaimana? Seumpama dia itu berjalan di jalan raya, entah itu mau mengalami kecelakaan, tanpa disadari, alhamdulillahnya dia itu terhindar dari kecelakaan. Terus di kehidupan dunia nyata, di dalam seumpama perkumpulan oleh sahabat-sahabat, seumpama dia itu entah itu mau dimusuhi oleh temannya, tanpa disadari, dia itu sendiri itu dengan baiknya, dengan bijaknya, itu membuat orang yang akan memusuhi kita itu akan menjadi lebih baik. Tanpa disadari pula, seumpama dia itu dibegal atau intinya mau ditodong atau ada perampokan, tanpa disadari pula orang yang akan merampok itu dia akan merasa takut, akan merasa was-was. Nah, ciri-ciri 4 ini, apabila saudara-saudaraku dimanapun Anda berada memiliki salah satu ciri-ciri seperti ini, insya Allah itu adalah kodam dari leluhur kita yang telah mengikuti kita, yang telah menjaga kita. Dan biasanya kodam leluhur itu di waktu leluhur kita meninggal dunia, biasanya ada yang bisa dipesan dan ada yang juga tidak bisa dipesan. Insya Allah dengan sedikit ini saudara-saudaraku bisa diberikan pengetahuan. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan share dan komen di bawah, insya Allah untuk mengikuti channelnya saya terus, dan nanti insya Allah akan bisa juga berijayah dengan apa-apa yang saya ijayahkan di dalam video ini. Insya Allah saya memberikan secara ikhlas lahir batin. Cukup sekian dari saya pengetahuan tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.